Dewa Medis Terkuat. Bab 339. Setelah konvoi memasuki kota dan tiba di sebuah alun-alun, Sun Wanyu berkata dengan ekspresi dingin. Tuan Xiao, kami sudah sampai. Xiao Chen melirik keluar dan melihat lapangan kosong dan bobrok, dengan botol-botol anggur dan barang-barang bekas di mana-mana. Tempat yang bagus untuk memejamkan mata. Sangat cocok untuk mengantar Kaisar Barat pergi. Bagaimana menurutmu, Nona Su? Sun Wanyu tersenyum tenang. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk tidur. Akan tetapi, dia tidak menanggapi bagian kedua kalimat Xiao Chen. Xiao Chen mengerti dalam hatinya bahwa apa yang dimaksud Sun Wanyu tidak lebih dari tempat yang baik baginya untuk menutup matanya. Dia tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Su telah membukakan pintu mobil. Xiao Chen perlahan keluar dari mobil dan berjalan menuju depan. Sun Wanyu menatap punggungnya dan berkata sambil berpikir. Apakah orang ini menebaknya? Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya lagi. Lupakan saja. Kalaupun dia tahu, terus kenapa? Dia toh akan mati juga. Setelah memasuki kota ini, dia tidak lagi punya kualifikasi untuk melawan. Kemudian dia menoleh ke arah pengemudi dan berkata, mundurlah keluar kota. Ada formasi di sini. Tidak cocok bagi orang biasa seperti kita untuk tinggal di sini. Ya. Pengemudi segera melaju keluar, dan saat mobil meninggalkan kota, penghalang merah muda langsung menutupi semuanya. Melihat penghalang merah terang naik, mulut Sun Wanyu sedikit melengkung. Akhirnya dimulai. Hitungan mundur untuk kehidupan orang ini juga bisa dimulai. Nona, apakah kita akan kembali sekarang? Kembali. Sun Wanyu tersenyum puas. Bagaimana aku bisa kembali sekarang? Akhirnya aku berhasil menipu Xiao Chen di sini. Jika aku tidak melihatnya terbunuh dengan mataku sendiri, bukankah akan sangat memalukan untuk kembali? Tidak peduli apapun, aku ingin melihat Xiao Chen dibunuh oleh para penguasa Kaisar Barat dengan mataku sendiri. Ini adalah mahakaryaku. Jika aku tidak menghargainya, siapa yang akan menghargainya? Ada sedikit kekejaman di matanya. Pada saat yang sama, di ibu kota negara Yan, Grup Naga. Kekaisaran Barat telah melaporkan bahwa Tuan Xiao pergi ke pasukan kematian hari ini. Kaisar Barat telah mengirim lebih dari 200 kaisar bela diri untuk menghadapi Tuan Xiao. Aku khawatir mereka punya niat buruk. Kaisar Barat fokus pada obat-obatan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mungkin terlihat seperti memiliki 200 kaisar bela diri, tetapi sebenarnya, apa perbedaan antara dia dan 200 alam dewa? Yang terpenting adalah monster-monster tua itu. Begitu mereka muncul, bahkan Tuan Xiao mungkin akan mendapat masalah. Di aula parlemen di ibu kota Kekaisaran Barat, semua eselon atas Kekaisaran Barat duduk tegak, mata mereka tertuju pada layar besar di depan mereka. Layar besar ini bukan perangkat proyeksi biasa. Peralatan proyeksi biasa, di bawah penindasan para prajurit, dapat dengan mudah menyebabkan kekacauan medan magnet dan menjadi tidak dapat merekam. Namun, layar ini, yang terbuat dari saripati besi meteorit dari luar angkasa, secara khusus digunakan untuk merekam pertempuran antar prajurit. Dan pada saat ini, apa yang direkamnya tidak lain adalah alun-alun kota kematian tempat Xiao Chen berada. Bahkan semua ekspresi di wajah Xiao Chen terlihat jelas oleh mereka. Apakah ini anak dari negeri Yan? Sepertinya tidak ada perbedaan. Tapi dia masih tampan. Sayang sekali dia akan segera menjadi mayat. Kavaleri Kaisar Baratku akan segera menghancurkan kepalanya. Saat itu terjadi, aku akan menggantung kepalanya di pintu masuk aula kita sampai berubah menjadi tengkorak. Pada saat ini, di kota, Xiao Chen diam-diam datang ke tengah alun-alun, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menurunkan kelopak matanya, dan tampaknya berbicara dengan sengaja, berkata ke udara. Karena kamu di sini, kamu ingin membunuhku. Mengapa kamu harus bersembunyi dan melakukan begitu banyak trik? Begitu kata-kata itu terucap, hanya beberapa detik kemudian, sesosok tubuh diam-diam berjalan keluar dari balik sebuah rumah yang hancur tak jauh dari sana. Dia mengenakan jubah putih dan di bahunya ada tanda pangkat berbentuk naga ungu. Semua ini menunjukkan kekuatannya, dia adalah pria kuat di tingkat kaisar bela diri. Dan setelah dia tiba, sekelompok orang perlahan berjalan keluar dari kiri, kanan, depan dan belakang Xiao Chen. Orang-orang ini semua berpakaian seperti dia, dan mereka berjalan dengan penuh semangat dan tenaga. Masing-masing dari mereka memiliki lencana yang sama di bahunya. Jelaslah bahwa orang-orang ini semuanya adalah prajurit kuat di tingkat kaisar bela diri. Semua orang perlahan berjalan menuju Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen begitu acuh tak acuh, tanpa perubahan apapun.
Bukankah Kekaisaran Barat yang perkasa dikenal sebagai negara terkuat di dunia? Kenapa kamu hanya memiliki kekuatan bertahan hidup yang sangat kecil? Ini benar-benar tidak sesuai dengan gayamu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jangan khawatir, untuk mempersiapkan Anda untuk pergi ke jalan, kami, Kaisar Barat, telah menyiapkan banyak kaisar bela diri di kedua sisi. Saya harap Anda tidak akan terbunuh begitu cepat nanti. Xiao Chen berkata dengan tenang. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Bajingan, mati saja. Beberapa kaisar bela diri melangkah ke tanah, dan tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat maju, mengarah langsung ke wajah Xiao Chen. Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, membiarkan pihak lain datang ke arahnya. Ketika kelima aliran cahaya itu berjarak kurang dari 3 meter darinya, kelopak mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan kelima kaisar bela diri itu terbunuh di tempat. Akhirnya, 5 mayat jatuh di kakinya. Xiao Chen mengangkat kakinya sedikit, dan salah satu kepala jatuh tepat di bawah kakinya. Apakah ini kekuatanmu? Aku sedikit kecewa. Dengan kakinya di atas kepala Kaisar Wu, Xiao Chen memiliki tatapan jenaka di matanya. Begitu dia mengatakan ini, 2 bangunan di depannya tiba-tiba runtuh, dan 2 aliran cahaya yang lebih kuat saling berhadapan dan menyerangnya. Bajingan! Beraninya kau mengejekku, Kaisar Barat, karena tidak punya siapa-siapa. Kau sedang mencari kematian. Xiao Chen mencibir, menghancurkan kepala di bawah kakinya seperti semangka, dan meninjunya pada saat yang sama. Aku hanya mengejekmu, apa yang bisa kamu lakukan? Pukulan ini mengenai 2 tangan lawan secara langsung. Pada saat tabrakan itu, tenaga dalam di kedua tinju itu langsung terkelupas, diikuti oleh darah dan daging yang berterbangan, menampakkan tulang-tulang putih, kemudian tulang-tulang itu pecah berkeping-keping. Kedua Kaisar Barat menjerit ketika lengan kiri dan kanan mereka hancur secara bersamaan. Kemanapun tinju Xiao Chen lewat, selalu ada angin kencang yang meledak dan langsung menghantam 2 orang hingga terpental ke belakang di tempat dan jatuh terguling-guling ke samping. Celepuk, celepuk. Setelah 2 suara tumpul, 2 kaisar bela diri lainnya tumbang. Xiao Chen menarik kembali tinjunya, kadang-kadang mengepalkannya pelan, kadang-kadang mengendurkannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Jangan keluarkan sedikit omong kosong ini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kamu adalah Kaisar Barat yang agung, kamu seharusnya memiliki lebih dari sekadar beberapa trik ini, bukan? Tidak perlu menyembunyikannya. Keluarkan saja trikmu yang paling ampuh, mungkin aku bisa bersenang-senang. Bab 340. Ejekan Xiao Chen menyebabkan banyak rumah di sekitarnya melepaskan aura dingin dan ganas. Jelaslah bahwa Xiao Chen telah membuat marah para kaisar bela diri yang tersembunyi ini. Di jalan, sosok-sosok berjalan keluar perlahan satu demi satu. Kali ini, ada 17 kaisar bela diri. Namun, tidak seperti sebelumnya, ke-17 kaisar bela diri ini tidak menyerang Xiao Chen secara langsung seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Sebaliknya, mereka masing-masing mengeluarkan sebuah kotak logam kecil yang sangat indah dari belakang punggung mereka. Kekerasan kotak paduan kecil ini cukup untuk menahan hantaman bom dengan mudah. Namun, di tangan Kaisar Wu, itu seperti kertas tipis dan mudah dirobek-robek oleh siapa saja. Lalu, semua orang mengambil beberapa suntikan, dan apa yang mengalir di dalamnya bukanlah ramuan berwarna ungu tua, tetapi ramuan berwarna merah cerah, semurni darah manusia. Melihat pemandangan ini, semua elit Kekaisaran Barat di gedung parlemen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat bibir mereka. Salah satu pria berhidung besar dan berkacamata mendorong kacamatanya dan berkata dengan senyum ganas. Ramuan ini adalah ramuan terbaru yang baru saja kami, Kaisar Barat, ciptakan dan murnikan. Dengan nama kode II-03, ramuan ini 3 kali lebih kuat daripada II-01 ungu. Hanya 1 pil dapat memungkinkan Kaisar Bela Diri Bintang 1 mencapai tingkat pertama alam ilahi dalam waktu singkat. Menurut informasi yang kami terima, kekuatan Xiao Chen sudah melampaui level pertama alam dewa. Saya khawatir tidak mungkin membunuhnya dengan mudah dalam waktu singkat, bukan? Pria berkacamata itu tersenyum puas lagi. Berdasarkan ini, kami telah memikirkannya dan melakukan beberapa pengoptimalan yang ditingkatkan. Awalnya, efek satu ramuan bertahan selama 1 menit, tetapi sekarang, efeknya telah ditingkatkan menjadi 3 menit. Tidak hanya itu, setiap orang dapat memperoleh setidaknya 3 suntikan dalam waktu 1 jam. Tahukah Anda apa arti 3 suntikan? Itu berarti 9 menit. Dalam waktu 9 menit, dapatkah Xiao Chen menahan serangan 17 pembangkit tenaga alam dewa? Ketika kata-kata ini diucapkan,
banyak orang tersenyum tipis. Ya, Xiao Chen memang kuat, tetapi kekuatannya masih ada. Dia juga bukan dewa, dia juga akan mati. Asalkan Kaisar Barat cukup kuat. Di alun-alun kota, 17 kaisar bela diri menyuntikkan 3 suntikan obat merah terang ke dalam diri mereka secara bersamaan. Kemudian, momentum ke-17 orang itu tiba-tiba meningkat. Dari Kaisar Bela Diri Bintang 1 hingga Kaisar Bela Diri Bintang 4 dan 5, semuanya meledak dalam skala besar, dan dalam waktu yang sangat singkat, mereka semua dengan cepat mencapai di atas alam ilahi. Yang terendah merupakan tingkat pertama alam ilahi, dan yang tertinggi merupakan penguasa tingkat kedua alam ilahi. Dan jumlahnya ada 17, yang mana jumlahnya tidak jauh lebih sedikit di negeri Yan. Xiao Chen menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dan juga merasa menghargai cara Kaisar Barat meningkatkan kekuatannya. Tidak mengherankan jika Kekaisaran Barat adalah negara terkuat di dunia. Mereka benar-benar terlalu berdedikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang Kaisar Bela Diri Bintang 1 yang kecil tiba-tiba dapat tumbuh menjadi prajurit tingkat dewa yang kuat. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan mereka secara keseluruhan. Yang terpenting adalah keempat lelaki terhormat dari negeri Yan itu harus berada di tanah negeri Yan agar kekuatan mereka bisa bertambah. Namun, orang-orang Sidit tidak membutuhkannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membawa ramuan itu bersama mereka. Ini juga yang membuat mereka melampaui yang lain. Saat kekuatan semua orang meningkat, awan petir muncul di langit dan kilat menyambar tanpa henti. Meskipun itu hanya masa kultivasi yang singkat di alam dewa, itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Setelah mengagumi evolusi pihak lain, Xiao Chen memutar lehernya. Sambil mendesah, dia berkata, "Sepertinya penampilanmu sudah berakhir. Sekarang, saatnya untuk melepasmu." 17 dewa yang kuat mengabaikan kelalaian Xiao Chen. Mereka semua bertindak pada saat yang sama dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya, alun-alun di bawah kaki Xiao Chen meledak. Itu adalah perasaan tertekan yang diciptakan oleh momentum 17 dewa yang menyerang pada saat yang sama. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia mengangkat tangannya dan meninju secara langsung, menembus dada salah satu master alam ilahi tingkat pertama di tempat. Saat dia kebingungan, dia meraih lengannya dan menggunakan tubuhnya sebagai cambuk. Gila sekali pemukulannya. Pah-pah. Setiap kali diayunkan, akan terdengar suara ledakan keras dan ruangan akan berguncang. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan keras terdengar di mana-mana, dan teriakan terdengar satu demi satu. Xiao Chen seperti nelayan paling cerdik yang berdiri di air. Setiap kali dia mencambuk, pasti kena ikan. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Hanya dalam beberapa detik, seluruh kota kematian dipenuhi guntur dan kilat. Bahkan formasi merah terang yang mengelilingi kota kematian pun berkedip terus-menerus. Melihat formasi itu, terlihat kilatan petir bagaikan api dan suara ledakan yang tak kunjung berhenti. Sun Wanyu yang berada di dalam Lincoln, berjalan keluar perlahan, menyalakan sebatang rokok wanita, bersandar di Lincoln, mengembuskan asap, bibir merahnya sedikit terangkat, dan tampak gembira di alisnya. Ah, pertarungannya benar-benar seru. Saat ini, Xiao Chen pasti sudah dipukuli habis-habisan, kan? Pria malang yang sok suci ini benar-benar berpikir bahwa aku, Sun Wanyu, akan mendengarkan perintahnya. Apakah aku akan bekerja untuk negara Yan? Sungguh konyol. Keluarga Susaya datang ke Kekaisaran Barat 100 tahun yang lalu. Berkat kerja keras kami telah menjadi salah satu keluarga terkaya di seluruh Kekaisaran Barat. Keluarga Su memiliki kekayaan ratusan miliar dolar AS. Dengan kekayaan sebesar itu, kau ingin aku menemanimu untuk berurusan dengan Kaisar Barat. Aku tidak tahu apakah aku mengatakan bahwa kau kekanak-kanakan atau konyol. Ngomong-ngomong, sayang sekali wajah tampan itu. Aku tidak bisa menikmatinya, sungguh sayang. Tapi lupakan saja, aku bisa mencari orang yang mau melakukan operasi plastik agar mirip denganmu, itu juga bisa jadi hiburan. Di kota kecil itu, cahaya berangsur-angsur memudar, debu mengendap, angin meniup kabut, dan sosok Xiao Chen perlahan muncul di mata semua orang. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu kelompok Kaisar Bela Diri atau orang-orang yang menonton video di aula parlemen, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Sosok Xiao Chen masih utuh, tetapi 17 orang kuat yang telah mencapai tingkat alam dewa semuanya terbunuh pada saat ini. Tak seorang pun selamat. 17 mayat tergeletak di depan Xiao Chen, banyak di antaranya yang sudah tidak lengkap. Itu adalah 17 dewa yang kuat. Meskipun dia mengandalkan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatannya, dia tetaplah dewa yang benar-benar kuat.
Siapa yang dapat dengan mudah melawannya? Namun, di hadapan Xiao Chen, mereka bagaikan ranjau yang tidak berguna. Mereka semua terdiam dan dipukuli tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bahkan, semuanya meninggal tanpa tempat pemakaman. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Bersambung.